Tadi sudah kita buat form pembeli, yang berikutnya adalah form obat ya, sampai di sini form obat. Satu lagi saya tambahkan untuk buttonnya, yaitu untuk menutup ya. Untuk menutup form kita pilih form operasi, kemudian di sini ada close form ya. Kemudian next lagi ya, saya pakai gambar untuk menutupnya, yaitu dengan gambar yang ini. Ya, form obat sudah kita buat. Untuk misinya atau kita coba simpan dulu ya, save form obat. Oke, kita isi dengan mengklik ini, view ya, kode obat misalnya B001, nama obat paracetamol, harga misalnya 9.000 ya. Kemudian tambah lagi recordnya, kode obat B002 Rex misalnya. Kemudian harga 7.000. Add lagi B003. Nah, kode-kode ini tidak boleh sama ya. Kenapa? Karena tadi pakai kunci ya. Dol misalnya. Kemudian 12.000. Tambah lagi 4 vitamin C misalnya, harga 15.000 ya. Ini sama ya seperti yang tadi, ke awal, ke akhir, ke sebelumnya ya, ke berikutnya, tambah, hapus, delete ya. Ini saya tutup, close ya. Sudah dua form kita buat. Selanjutnya kita tambahkan dengan membuat form master ya. Form master itu dari menu create, kita pilih desain ya. Desain form desain ya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan yang pertama adalah propertinya kita munculkan. Nah, ambil dari mana form master ini ya. Sini form, sumber datanya, record source-nya kita ambil dari query master. Selanjutnya kita pilih ini ya. Apa yang ditampilkan, nomor faktur, kemudian tanggal ya, ini dua dulu kita masukkan ke sini ya, ini letakkan di sini nomor faktur, tanggal. Nah, selanjutnya untuk kode pembeli kita gunakan dengan apa namanya, combo box ya, yang ini combo box. Nah, klik sekali di sini ya, kemudian klik di sini, jangan di sini, nanti dia tabrakan dengan ini ya. Di sebelah sini kira-kira ya, sini ya, muncul seperti ini ya. Kalau tidak muncul seperti ini berarti tadi kontrol wizardnya itu tidak aktif ya. Kalau misalnya munculnya, oh tiba-tiba munculnya hanya seperti ini, nah ini kita hapus ya. Kita pastikan ininya ini aktif nih, kontrol wizardnya. Nah ini sudah aktif nih, warnanya terang ya. Ini combo box ya. Dan kita pilih I want the combo box to get the value from another table. Ini yang pertama, kita masukkan atau ngambil datanya dari tabel. Lihat next ya. Ini karena ini adalah untuk kode pembeli yang ini ya. Nah, kita berarti ambilnya dari tabel pembeli. Lihat next. Ini kode pembeli, nama kita masukkan misalnya kode dan nama saja. Alamatnya ditinggalkan. Next. Dan ini kita tidak sortir, naik. Nah, tadi kita pilih adalah kode dan nama pembeli. Hanya di sini kodenya kita tidak muncul. Kenapa? Karena hide-nya di checklist. Ini kita checklist ini. Nah, jadi muncul kode pembelinya. Nama pembelinya. Masa berlaku. SNK. Kemudian kita pilih next. Tadi ini ya, hide-nya munculnya seperti ini ya. Ya. Masa berlaku. Kemudian next ya, kemudian kode pembelinya naik ya.
Nah, pada bagian yang ini, nanti kode pembeli ini kita simpan. Nah, store that value, di mana simpannya? Di kode pembeli. Ya, next. Ya, nah ini kita kasih nama. Kalau tidak dikasih nama, munculnya seperti ini, combo 4. Nah, ini kita kasih nama kode pembeli. Kalau di Serdang ada loh, cuma ngebahasain aja. Kemudian finish. Di Serdang. Kalau misalnya salah tadi ketinggalan, ini nggak dikasih nama kode pembelinya yang sebelah kiri ya, combo 4. Nah, ini bisa kita klik di sini, diganti aja, klik kode pembeli. Nah, selanjutnya nama pembeli dan alamat yang kita Di belakangnya ada. letakkan di sini. Ya, Bukan ada kali dari situ tuh. Iya, kita kayak sesuaikan posisinya. Kali Ya. terkurang namanya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, nah, jadi seperti ini. Metro yang metro alam Ya. metro. Kode pembelinya Kemudian nanti ada kalau belokan kita klik dia simpang akan deh. muncul. Ini belum selesai nih. Ini sendiri kan Nanti situ. kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah ini kita buat, nah, kita buatkan Di situ mah ada query Cina itu. Saya detail waktu kecil mandinya di situ pada atau transaksinya di sini ya. Tapi nggak tahu Nah, gimana. ini kita simpan dulu ya. Kita simpan, kasih nama form master. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita buatkan di sini ya transaksi atau pembeliannya seperti apa. Namun ini tidak bisa kita buat ya sekarang ya. Kenapa? Karena form yang di bawahnya belum kita buat. Ya, kita tutup dulu, kita buat untuk form yang ada di bawahnya, form detailnya ya, kita tutup. Kita buat form detailnya sekarang. Bagaimana buat form detailnya? Itu dari menu create tadi ya, pilih yang desain ya. Nah, di sini propertinya munculkan ya, di sini form datanya, kemudian recursornya kita ambil dari query data. Oh iya udah semua udah sekarang. Kemudian pilih Habis sama saya. add SXT. Iya. Nah, apa Bahkan saja itu yang sampai dimunculkan? itu pun saya Nah, udah ini nomor bilang kartunya gitu, usah, tapi dari mulai kode Orang obat. kurung kan ada jalan yang keramat. Nah, supaya kode obat yang Ada. munculnya sama seperti tadi di Perumahannya, kode perumahan jalan pembeli perumahan kejer. menggunakan Kejer. combo box, nah maka di sini bisa kita gunakan juga combo box-nya. Klik combo box ya, dan klik di sini ya, next ya, kita ambil dari tabel obat. Next, nah, kode obat, nama obat ya, next, kemudian next. Nah, ini kita hilangkan ID-nya, ini disesuaikan lebarnya. Ini next ya, kode obat. Dan store that value-nya pindahkan ke kode obat. Ya, next lagi. Nah, ini ya, seperti ini combo. Nah, kita ganti dengan kode obat. Ini selanjutnya ya, itu nama obat, kemudian harga, jumlah, dan bayarnya berapa ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, sudah jadi ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini untuk menyesuaikan dengan yang ada di form detail tadi ya, ini kita rubah properti. Nah, ini jangan detail, kita pilih ke form. Iya di Cibiru Nah, sini ya. Nah, tampilannya yang perlu kita rubah. Tampilan ada di bagian format ya. Nah, di sini di file view-nya kita pilih jangan single tapi datasheet. Datasheet. Nah, sehingga tampilannya kalau kita lihat jadi seperti ini. Nah, ya. Ini tampilannya ya. Nah, setelah ini dibuat, ini kita simpan. Klik simpan, kasih nama form detail. kirim Bandung. Kemudian Tapi oke. kan kemana jalurnya? Ya, Tapi kalau ke Bandung mah bisa jadi apal sih ya. kemana-mana gitu. Nah, setelah ini jadi ya, kita masukkan ke sini ke form masternya. Balik lagi ke form master. Nah, ini kita letakkan di sini di bawah ya. Nah, ini balik ke desain dulu.
Nah, ini kita letakkan di sini nanti ini yang Sama detailnya. Bagaimana meletakkannya? Kita pilih menu atau pilihnya desain ini ya. Pilihannya yang kita pilih yaitu yang ini ya, subform atau subreform. Caranya ini kita klik sekali di sini, kemudian klik di sini sekali. Nah, muncul seperti ini. Ya. Selanjutnya, nah ini kan tadi mau kita isi dengan form detail. Tinggal kita pilih saja ini form detail. Form detail. Kemudian naik. Ya. Next lagi. Ya, form detailnya. Kemudian pilih. Terakhir itu ketemu di ya sudah jadi. Nah, bagaimana tampilannya? Kita tapi nggak rumahnya klik ini buat misalnya seperti ini. Terus janjian tuh main itu di BIP dan antar tuh mau ya ini bisa disesuaikan ya. Kita coba lihat 3 ya, klik 19. Nah, ini bisa digeser-geser di bawah, ini kurang, bisa geser ya. Nah, sekarang kita coba isi datanya ya, nomor faktur waktu ke Bandung aja, ke Bandung. Nah, tanggal berapa? Ini tinggal kita klik, misalnya ada transaksi di tanggal 2 Januari ya. Kemudian siapa yang beli? Klik di sini. Oh, yang beli adalah Indah. Ingat itu. Nah, beli apa dia? Itu udah Bodrek misalnya. Berapa jumlahnya? 5 misalnya ya. Kemudian klik 35.000. Kurang ke ini ya. Nah, coba balik lagi ke desain untuk disesuaikan. Ya. Ini kita coba tarik ke sini. Ya sekitar 9.000. Tarik ke sini lagi. Ya. Sesuaikan. Ya, tampilannya lebih bagus ya. Balik lagi ke sini view. Nah, udah ya. Oh, ini bagaimana nih bayarnya nih? Kok nggak ada tanda pemisahnya gitu. Nah, ini bayar ini ada di mana nih? Ada di form detail. Ini kan form detailnya. Berarti untuk memperbaikinya ya ke form detail. Ya, caranya bagaimana? Ya ini kita simpan dulu. Ya. Kemudian form detail. Nah, ini kan di sini nih ya. Kita ke desain. Nah, ini bayar ya. Bayar formatnya ini kita ganti dengan yang standar. Nah, ini desimalnya kita kasih kosong. Nah, kita simpan dan tutup. Nah, kita kembali ke sini. Nah, dia sudah berubah ya. Kemudian dia si Indah ini tidak hanya beli bodrek, nah dia beli yang lain lagi, misalnya paracetamol. Ini berapa nih dia beli? 3 misalnya. Kemudian dia beli lagi nih apa nih vitamin C misalnya ya, beli 2. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Nah, kemarin kita tambahkan di sini dengan beberapa yang harus dibayarkan gitu. Yaitu 350.000, 27 dan 30 ini di Bodrek harganya 70.000. Nah, bagaimana menggantinya nih? Salahnya bukan di sini, kita nggak bisa ganti di sini. Ya, ini kita simpan dulu. Ya, kita tutup dulu pada tabel obat, form obat ini. Kita lihat berapa Bodrek. Nah, ini 70.000. Ya, ini yang kita hapus. Ya. Kemudian, nah, kalau sudah dihapus ya, 7.000 ya, kita tutup, coba lihat yang tadi. Dia berubah jadi 7.000. Ya. Berapa sih harganya di sini nih ya, total yang harus dibayarkan. Nah, untuk mencari total yang harus dibayarkan, ya, kita kembali lagi ke sini nih. Nah, karena yang dijumlahkan kan di form detail ya. Maka kita harus kembali ke form detail terlebih dahulu. Nah, saya tutup form detail. Nah, di sini saya
Nah, ini harus ada dijumlahkan bayarnya ini. Cara menjumlahkannya adalah, nah ini kita munculkan dulu page header-nya, page footer. Nah, itu dengan kita klik ya, nah, klik di sini ya, klik kanan di sini ya, klik kanan. Nah, ini ada nih form header dan footer, ada ya. Nah, kita pilih yang page ini ya. Nah, ada tambahan seperti ini ya, ini bisa saya kan ya. Nah, di sini kita tambahkan. Apa tambahnya? Yaitu dengan mengklik apa namanya, pilih data desain ya. Nah, ini dengan ini apa namanya, text box ya. Klik text box, letakkan di sini. Nah, ini kita kasih sama dengan rumusnya adalah sum, kemudian buka kurung berawal ya. Nah, bayar ya, tutup berawal, tutup kurung. Nah, ini yang dijumlahkan adalah ini, bayar ini. Nah, kontrak berapa harganya, harganya berapa, kemudian berikutnya ini nanti dijumlahkan. Nah, ini kemudian setelah ini kalau saya enter akan ada seperti ini. Nah, ini sama juga dengan isi yang ada di sini nih, di properti ya. Properti kontrol source-nya adalah sum bayarnya sama ya. Nah, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan apa namanya, variabel ini namanya ya, ini kita kasih nama ya. Untuk memberikan namanya kita pilih pada bagian other. Nah, ini ada name ya, ini text name. Text name-nya adalah yang ini ya, bukan text name-nya ini. Nah, ini adalah label ya. Kalau saya klik di sini, ini kan text name ya. Kalau saya klik di sini, nah ini berubah jadi label 7 ya. Kalau label 7 apa namanya, ini tidak berpengaruh ya. Kalaupun saya hapus juga nggak apa-apa ya, yang penting yang ini. Nah, ini name-nya kita ganti, jangan text name ya. Apa namanya, misalnya jumlah bayar atau CML bayar gitu aja ya. Sudah, jumlah bayar. Ini kotak ini ya, variabel ini namanya adalah jumlah bayar. Nah, sekalian misalnya mau kita format menggunakan tanda pemisah ya, ini kita pilih format ya. Formatnya di sini kita pilih yang standar ya, desimalnya kita kasih yang 0 ya. Jadi namanya adalah jumlah bayar, formatnya sudah kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita simpan. Nah, sekali lagi ini namanya adalah jumlah bayar ya. Jumlah bayar per ini ya, per pembeli gitu ya, per transaksi gitu ya. Nah, itu ini kita tutup. Selanjutnya kita buka lagi form master. Nah, ini kita letakkan di sini jumlah bayarnya, kotak yang tadi ya. Pilih ke desain dulu ya, ini kita letakkan di sini. Nah, untuk meletakkannya kita ambil dari sini dulu, kita buat penampungnya dulu ya, variabelnya lagi text box kita letakkan di sini. Nah, kotak ini dalamnya diisi dengan yang tadi ya, jumlah bayar itu ya. Ini bagaimana? Nah, ini kita kembali ke sini ya, kita aktifkan di sini ya, di pada bagian properti text 10. Sekali text 10 itu adalah bukan yang ini ya, bukan yang kiri, tapi yang kanan. Ini adalah label ya, text 10, kemudian kita pilih data. Nah, ini kita isi nih dengan jumlah bayar yang tadi, dengan variabel yang tadi. Nah, ini kita pilih di sini, ada yang kotak 3 nih ya, bukan yang tanda plusnya, yang 3 ini. Klik ya, kemudian nah ini pilih form master. Nah, kemudian form detail. Di sini ada jumlah bayar. Nah, ini jumlah bayar ya.
Nah, jumlah bayar ini kita double klik supaya muncul di atas. Klik 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian oke. Nah, akan masuk ke sini dan juga masuk ke sini. Ya, kemudian yang ini ya bisa kita ganti misalnya ya tab-nya. Tabel 11 ya kita ganti dengan jumlah bayar. Ya. Coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Ya, oh, 92.000. Ya, ini belum ada tanda pemisahnya nih. Nah, kita kembali ke sini. Stain. Ya. Yang ini, nah, yang akan kita formatkan di sini nih. Nah, kita pilih format. Nah, formatnya kita rubah. Jadi yang standar. Nah, kemudian di sini kita pilih yang 0. Kemudian kita lihat lagi. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini misalnya data yang pertama. Ya, saya simpan dulu. Ya. Kemudian ada tambahan data lagi misalnya. Nah, di sini harus ada apa namanya navigasi dulu ya. Nah, coba saya buatkan navigasi datanya. Record ya operasinya itu dengan apa dengan ini tadi. Nah, ini ada misalnya ada record operasi tambah data ya add new finish. Kemudian saya tambahkan lagi dengan hapus ya hapus data. Ya seragam pakai apa huruf ya teks ya delete record ini satu lagi untuk close form kalau close ya close form ya saya save ya. Nah ini data yang pertama ya, saya tambahkan data yang kedua di sini F002. Nah nomor faktur tidak boleh sama ya. Nah, tanggal berapa ada tanggal 3 misalnya siapa yang beli adalah Nidi ya beli apa dia beli paracetamol berapa dia beli 3. Nah, apalagi dia beli Panadol berapa 4 misalnya terus apalagi dia beli vitamin ya berapa 5 misalnya. Nah ya ini belum berubah nih ya. Nah ini untuk berubahnya tinggal kita tap saja. Nah 150.000 ya ini data yang kedua. Nah, selanjutnya untuk data yang ketiga yang keempat itu bisa ya silakan bisa ditambahkan sendiri gitu ya. Nah ini apa namanya kalau kita lihat ya ini data yang kedua. Untuk melihat data yang harusnya di sini kita buatkan lagi yang apa namanya navigasinya ya. Nah, saya coba lihat dari sini nih. Nah, ini sudah ya berubah ya. Dan juga sudah berubah kalau di data yang kedua. Ya. Nah, ini adalah apa namanya untuk form transaksinya ya. Nah, kemarin ya kita tambahkan di sini ya, berapa nih yang harus dibayarkan ya. Nah, berapa yang harus dibayarkan ya berarti kalau misalnya dia bayar 150.000 ya nggak ada kembaliannya ya. Nah, kalau misalnya bayarnya 200.000 ya berarti kan harus ada kembaliannya 50.000. Nah, bagaimana cara membuat pengembalian yang seperti tadi ya. Nah, untuk membuat proses kembalinya berapa? Nah, ini ada yang ketinggalan satu tadi. Yaitu di sini nih harusnya ada bagian pemasternya ini ya. Itu harus ada apa namanya di faktur ya, ada bayar
harus ada uang yang diserahkan oleh si pembeli ini, ya, di dalam di dalam tabel ini, faktur, ya, di dalam tabel fakturnya. Ya, coba saya kembali dulu, saya tambahkan, ini saya simpan di tabel faktur ini. Ya. Nah, di sini harus ada yang harus dibayarkan, ya. Saya kasih apa ya namanya, ya. Tadi jumlah bayar jumlah sudah. Total saja kali, ya. Total atau jumlah bayar, ya total saja, ya. Saya kasih total. Ini number, ya, formatnya kasih standar. Ini 0, ya. Saya simpan ulang, tutup, ya. Kembali ke tadi form masternya. Nah, ini harus di sini bayar berapa, nanti kembaliannya berapa, gitu kan, ya. Ini saya kembali ke sini ke desain. Nah, di sini saya munculkan dulu propertinya. Nah, di sini propertinya nomor faktur, tanggal, kode pembeli, nama pembeli, dan alamat problem juga, ya. Ya, ini adalah yang ada di query, ya. Berarti saya masukkan dulu ke query, ya. Query-nya query master, ya. Nah, bayarnya juga harus ada di sini, gitu. Jadi saya masuk sini. Nah, total namanya tadi, ya. Total saya letakkan di sini. Saya simpan. Ya. Hidup, kemudian kembali ke form master. Ya. Ini ke desain. Nah, munculkan. Nah, totalnya sudah ada di sini. Ya, saya klik di sini, letakkan di sini. Ya. Saya kasih nama apa, ya? Total bayar, gitu, ya. Total yang dibayarkan oleh si pembeli, gitu, ya. Nah, ini berapa yang dibayarkan, ya, tinggal diketikkan berapa di sini jumlahnya, ya. Nah, kemudian bagian sini, bagian bawah satunya, kita klik lagi dari sini, ya. Nah, ini adalah kembaliannya. Kembaliannya adalah total dikurangi dengan ini. Nah, ini namanya apa nih? Saya lupa namanya apa ya tadi. Nah, untuk melihat, mengetahui namanya apa, saya klik di sini, lihat propertinya. Nah, pilih other. Oh, namanya belum ada, ya, di sini. Nah, ini kita kasih nama. Apa namanya? Misalnya T jumlah. Kalau tadi kan ada jumlah player, ya, yang ambil dari form detail, ya. Nah, ini saya kasih nama T jumlah. Nah, ya, ini namanya apa nih? Namanya total. Nah, berarti di sini rumusnya, ya, ya, bisa langsung diklik di sini sama dengan yaitu total, ya, dikurangi dengan ini namanya apa tadi? Namanya adalah T jumlah. T jumlah. Tuh, ya. Nah, ini bisa kita ganti, ya, kembalian. Coba kita lihat, simpan dulu, ya. Nah, 150.000, saya sini 200.000, ya, yang tabs, ya. Nah, kembalinya 50.000. Nah, kalau ini, oh, ratanya ke kiri nih, ya, tinggal kita pindahkan aja buat formatnya. Desain, yang mana yang mau diformat ini, ya, tadi, ya. Format. Ini pilih yang standar, ya. Email address-nya. Oh, ya, lihat. Nah, seperti ini. Ya, bagaimana yang kedua?
Nah, ini belum dibayar. Nah, ini saya bayar dulu 100.000. Kembalian 8.000. Yang pertama seperti ini, kemudian yang kedua. Harusnya biar enak ini kasih tombol navigasi ya. Bisa kita tambahkan tombol navigasinya di sini. Dengan ini command button. Nah, record navigasi, go to first record ya. Ini kemudian ada lagi use ya, next ini kemudian untuk ini yang next record lagi yang terakhir last record iya. Ya. Ini record pertama, kedua, ketiga kosong belum ada isinya ya. Nah, ini adalah record-recordnya yang sudah kita buat ya. Ya, kalau mau dikasih judul di atas ya silakan tinggal kembali ke ini tadi ya, desain judulnya misalnya transaksi pembelian obat, sorry pakai yang label ya, bukan yang HP ya. Ini transaksi penjualan obat ya. Ya, ini sudah ya. Tuh, jadikan ya seperti ini. Nah, selanjutnya coba kita lihat lagi. Ini saya tutup dulu. Tabel, query, form, kemudian kita buat yang report ya. Buat report ya. Nah, bagaimana buat report ya? Dari menu create ya. Dari menu create di sini ada pilihan report design, dan report dan yang lainnya ya. Kita coba lihat, kita pilih yang desain ya. Tadi waktu di tabel kita desain, kemudian query desain juga, form desain form, begitu juga report desain. Klik report desain. Nah, seperti ini. Ada page header, detail, dan page footer. Kalau kita klik di sini, klik kanan ya, klik kanan ada report apa namanya ini ya, report header. Nah, lalu sudah saya jelaskan ya. Kalau kita isi di sini itu akan muncul di halaman pertama saja. Kalau misalnya ada 10 halaman, ya ini akan muncul di setiap halaman. Nah, ini putar kebalikannya, muncul di setiap halaman di bagian bawah, ini muncul di halaman terakhir. Kalau 10 halaman ya ini di halaman 10, ini halaman yang pertama. Nah, selanjutnya ini tinggal kita buatkan saja apa namanya, isinya apa sih gitu ya. Nah, untuk isi sama seperti di form. Nah, sama seperti di form ya. Seperti apa isinya? Nah, kita munculkan ini propertinya sudah muncul pada bagian data dari kursosnya ini kita pilih. Mau dari mana kita tampilkan? Saya ngambilnya misalnya dari query detail, laporannya, klik query detail, kemudian pilih ini ya, add existing field. Nah, apa saja yang akan ditampilkan di dalam laporan ini ya, misalnya ada obat
obat, ya, harga, jumlah, ya, ini yang akan kita tampilkan sama satu lagi bayar, ya. Ini letakkannya di bagian detail. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ini harus disesuaikan. Nah, kalau seperti ini tampilannya nanti adalah seperti ini. Kurang bagus ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita sesuaikan. Yang judul-judul ini ya, kode, nama, harga, jumlah bayar, ini kita pindahkan. Nah, jadi ini ya, ini kita pindahkan, ya, atau ini kita hapus. Nah, cara menghapusnya kliknya di sini, jangan di sini. Kalau di sini nanti kodenya terhapus. Sini klik, ini klik, ya. Nah, kodenya kita letakkan di sini. Kita sesuaikan nama obatnya di sini, ya. Harganya di sini, jumlahnya di sini. Nah, ini kalau kebesaran bisa dikecilin, ya. Kemudian di sini ada bayar. Nah, coba kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jarak ini dengan ini jauh ya. Bagaimana untuk membuat berdekatan? Ya, ini kita kembali ke sini. Nah, ini tinggal kita tarik page buttonnya, klik ya, tarik ke atas. Ya, sampai di sini. Nah, kira-kira ini. Kalau misalnya kita lihat lagi, nah, kalau ini kurang rapat, tinggal ditarik lagi. Ya. Nah, judulnya ini belum tampak, belum terlihat. Nah, judul-judulnya kita kembali ke sini, ya. Nah, di sini meletakkannya. Nah, dengan ini saja, label. Klik, ya, label. Sini taruh di sini, kasih nama kode obat. Atau kode saja ya, kode, ya. Kemudian nama obatnya ini, nama obat. Dan kemudian ini klik lagi, ada harga. Kemudian klik lagi di sini, jumlah. Ini bayar. Tinggal disesuaikan posisinya, diatur biar bagus, ya. Nah, kemudian bayar. Ya. Nah, seperti ini ya. Kalau bayarnya kurang ke kanan misalnya ya, ini tinggal, dan ini kelebihan sedikit, misalnya ini tinggal kita balik ke desain, bayarnya ini kita bisa geser ke kanan. Ya. Dan tadi ini bisa kita geser. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, judulnya belum ada nih di sini. Ya, ini akan muncul di setiap halaman. Ya, untuk judulnya bisa kita buatkan di sini. Ya, misalnya apa nih, laporan penjualan obat. Dengan yang huruf ini ya, label ini ya, laporan penjualan obat. Nah, format ini bisa kita besarin. Apa nih, 20, kebesaran nggak nih, coba lihat. Nah, segini ya. Nah, letaknya tinggal disesuaikan saja. Bisa tebal, bisa. Warnanya apa nih? Ya, tinggal disesuaikan mau pakai warna apa di sini. Ya. Lihat lagi. Sorry. Nah, coba kita lihat lagi, yaitu dengan home. Ya, kemudian view. Nah, ya, jadi seperti ini untuk laporan penjualan obat. Ya. Kemudian bisa kita simpan report penjualan. Oke. Nah, sudah jadi tabel, query, form, dan report. Ya.
Nah, untuk report yang lain ya sama caranya ya. Nah, di sini oh ya, harga obat ini ada tanda pemisahnya, sementara bayar tidak ada. Bagaimana cara membuatnya? Ya, untuk merubah ini kita kembali ke desain. Nah, mana yang mau kita format? Itu ini bayar ya. Tinggal klik di bayar, propertinya dimunculkan. Nah, pada bagian formatnya di sini dirubah dengan standar dan ini dengan 0. Kita simpan, coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Ya, kalau bayarnya kurang ke kanan atau kurang ke sini ya, bisa disesuaikan dari desain ini. Nah, ini harga misalnya kalau ke kanan. Kemudian bayar ini juga bisa di klik ini bisa digeser dengan tanda apa namanya nah bisa dibuat seperti ini ya untuk menyesuaikan ya. Nah, ini terlalu tinggi misalnya bisa juga dengan ini ya, save, kemudian lihat lagi. Nah, ini bagian kanannya nih ya, ini misalnya ya, tinggal kita kembali ke sini. Nah, ini di sini ya. Ya, jadi seperti ini untuk laporan ya, laporan penjualan sudah jadi ya. Saya tutup. Ini sudah satu tabel, query, form, dan report.